Kita ikuti berita lintas nasional. Laskar Anti Korupsi Indonesia, LAKI, silaturahmi ke Komisi Informasi Publik, KIP Provinsi Kalbar dalam rangka membangun sinergi dan pencerahan keterbukaan publik di Kalbar. Silaturahmi LAKI yang dipimpin langsung Ketua Umumnya Burhanuddin Abdullah bersama Ketua DPC LAKI Kota Pontianak, Ketua DPC LAKI Kabupaten Kubu Raya dan pengurus lainnya, mereka diterima langsung oleh Ketua KIP Provinsi Kalbar Muhammad Darussalam, didampingi Koordinator Bidang Sengketa Informasi yang juga Komisioner C. Muhammad Heri bersama staf. Ketua KIP Provinsi Kalbar Muhammad Darussalam sangat mengapresiasi silaturahmi LAKI tersebut yang bisa sekaligus sosialisasi tentang tugas dan fungsi dari KIP. Ini sangat baik dan kita terbuka bagi masyarakat, lembaga, LSM untuk kita sharing, diskusi. Dengan kunjungan seperti ini kita juga bisa menginformasikan sosialisasi yang langsung up-to-date terhadap topik-topik yang diperlukan keterbukaan informasi. Ini media yang pas untuk kita. Kata Darussalam, Jumat tanggal 14 Oktober tahun 2022. Dalam silaturahmi tersebut disampaikan tugas KIP yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi. KIP juga mendorong keterbukaan publik bagi desa-desa di Kalbar dengan adanya PPID. Sementara Ketua Umum LAKI Burhanuddin Abdullah menyampaikan, silaturahmi itu dilakukan karena Komisi Informasi Publik KIP merupakan lembaga strategis dalam pencegahan korupsi melalui transparansi atau keterbukaan informasi publik. Mengingat LAKI mempunyai program prioritas melakukan pengawasan dan monitoring pengelolaan dana desa, ini atensi Bapak Presiden memberikan kesempatan masyarakat untuk mengawasi terhadap penggunaan dana desa. Luar biasa dana desa ini dari 2015 sampai 2021 sudah 400,1 triliun rupiah dana desa digelontorkan pemerintah. Kalau tidak diawasi ini sangat bisa mengganggu kelancaran pembangunan nasional. Kata Burhanuddin kepada sejumlah awak media di kantor KIP Provinsi Kalbar. Maka untuk itu, lanjut Burhan, kita ke KIP ini untuk minta pencerahan jika ditemukan tentang dana desa yang tidak sesuai dengan UU nomor 14 tahun 2008 kita sampaikan gugatan ke KIP. Selanjutnya yang kedua kita ingin dorong KIP untuk menyampaikan kepada DPRD, anggota DPRD baik provinsi, kabupaten dan kota di Kalbar, agar ikut sertakan lembaga, LSM, wartawan oleh Dewan dan pemerintah dalam rancangan rencana pembangunan daerah sehingga kita tahu. Kita dorong KIP agar menyampaikan ke DPRD agar LSM, lembaga dan wartawan ikut sertakan sehingga pembangunan Kalbar ini benar-benar transparan. Tutup Burhanuddin, Kalimantan Barat, Lintas Nasional iNews, mengatakan. Membuat laporan itu, ya seolah-olah ini supaya kita ini tidak tepat benar gitu. Misalnya contoh, saya dapatkan gambaran kepala desa si A, memberikan saya laporan yang kita minta, dia buat begini. Jalan 200 juta, tapi tidak memberikan jalan itu jalan mana, lokasinya mana, RT-nya mana, jadi macam dikelabui kita. Nah, sekarang apa? besar dan kami juga mengharapkan partisipasi dari semua pihak, terutama kabupaten kota untuk mendorong keterbukaan informasi desa ini. Kemarin juga saya diskusi dan rapat juga dengan mohon bantuan teman-teman yang punya program di desa, ada USAID juga dan lain sebagainya bisa betul, untuk mendorong PPID desa itu. Tapi untuk kabupaten kota beberapa sudah bergerak dan karena tahun 2022 ini Komisi Informasi juga melakukan monep khusus untuk kategori desa. Tapi dengan keterbatasan sumber daya yang kami miliki, kami hanya beberapa minta perwakilan beberapa desa setiap kabupaten. Itu yang menjadi objek kami. Tapi kami berharap mudah-mudahan itu desa-desa tersebut bisa menjadi contoh, bisa menjadi motivasi untuk desa-desa lain dalam memberikan akses informasi kepada publik, kepada masyarakat desa khususnya, sehingga pelaksanaan keterbukaan informasi publik desa sesuai dengan
Perki nomor 1 2018 itu dapat terlaksana dengan baik. Selalu terbuka ya informasi atas kunjungan dari masyarakat, dari baik individu maupun organisasi tentang keterbukaan informasi ini. Dan kami harap juga kunjungan-kunjungan seperti ini dapat dilakukan oleh semua pihak, misalnya jika ada terkait dengan keterbukaan informasi. Karena kami juga berharap dengan ada kunjungan ini akan memberikan semacam sosialisasi yang langsung ya, sosialisasi ya, yang lebih banyak itu hampir 20 atau 19 itu sekitar tahun 2019 ya, 20-an sengketa ya. Kalau hingga bulan ini Pak ada data Pak? Bulan ini baru 6 yang berproses, yang lain itu masih dalam proses pendaftaran atau peregistrasian, perlengkapan berkas ya. Tapi kalau berkas-berkas yang dimohon itu tidak lengkap, bisa jadi yang disampaikan itu tidak diregister dan artinya tidak diproses dalam penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi. Berada dalam kondisi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tinggal sekarang bagaimana masyarakat memanfaatkan itu, memanfaatkan momentum keterbukaan sarana prasarana yang telah disediakan. Karena berdasarkan Monep yang kami lakukan, hampir setiap OPD itu selain web dan lain sebagainya menyediakan aplikasi terhadap penyediaan akses untuk informasi yang mereka berikan. Saya bisa gambarkan untuk tahun lalu, khususnya sampai kabupaten kota, kami hanya baru menilai PPID di kabupaten kota itu. Jadi PPID-nya belum, OPD-nya belum, hanya Pemkapnya yang baru kami nilai kabupaten kota. Saya bisa sampaikan gambaran terhadap 100 laporan, 100 badan publik yang menyampaikan laporan tentang pelaksanaan keterbukaan informasi 2021 itu, dari 131.199 jenis informasi yang dimohonkan, alhamdulillah badan publik itu melayani 131.177 jenis disampaikan berdasarkan laporan yang kami rekap. Artinya hanya 22 informasi yang tidak disampaikan. Saya melihat ini linear dengan permohonan sengketa yang dilaporkan kepada Komisi Informasi. Tahun lalu hanya tercatat 9 sengketa. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa sedikit sekali sengketa yang disampaikan? Karena tingkat layanan terhadap permohonan informasi publik oleh badan publik itu sudah dalam kondisi yang baik. Seperti yang tadi hanya 22 yang sudah dilayani. Berarti 9 sengketa itu tahun lalu Pak ya? Tahun lalu. Pencerahan. Bagaimana nanti cara kalau kita menemukan misalnya ada indikasi desa menyalahgunakan penggunaan dana desa, tidak memberikan data yang terkait dengan penggunaan dana desa, karena banyak tim, yang itulah kira-kira hubungannya begitu. Dulu kan Publik itu merupakan suatu lembaga yang sangat strategis dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, berkaitan dengan hal ini, LAKI punya program prioritas untuk tahun ini adalah untuk melakukan pengawasan dan monitoring terhadap penggunaan dana desa. Karena ini juga merupakan suatu atensi Bapak Presiden untuk memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi terhadap penggunaan dana desa itu. Karena kita lihat dana desa ini cukup besar dikucurkan oleh pemerintah. Dari 2015 sampai 2021 itu sekitar 400,1 triliun pada desa. Nah, kalau kita tidak awasi benar-benar, wah ini sangat bisa mengganggu kelancaran pembangunan nasional. Nah, karena itu kesempatan ini LAKI ke Komisi Informasi Publik ini untuk mendapatkan suatu pencerahan bagaimana nanti suatu saat LAKI untuk mendapatkan informasi terkait penggunaan dana desa, yang mana desa nanti tidak memberikan informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 2008, maka LAKI akan melakukan gugatan ke KIP. Pak, tambahan Pak, mungkin ingin mendorong KIP untuk menyarankan kepada anggota dewan baik provinsi maupun kabupaten untuk mengikut sertakan lembaga, LSM dan wartawan untuk ikut serta
kepada Dewan baik provinsi tadi, kabupaten dalam rangka merancang pembangunan di daerah. Misalnya membuat rancangan pembangunan di provinsi atau kabupaten kota. Nah, kita mendorong KIP untuk menyarankan kepada DPR baik provinsi kota agar diikutsertakan LSM, wartawan atau organisasi agar kita lebih banyak mengetahui apa pembangunan apa yang akan dilaksanakan di daerah Kalimantan Barat ini. Transparansi. Ya, transparansi.